Halo, ketemu lagi di Mas Nung Garas. Kali ini saya akan meliput atau mereview pekerjaan di sekitar AutoWorks yang bukan body repair. Ini ada Fortuner VRZ. Selain order untuk merapikan bodi, dia ada keluhan limbung ya. Jadi kalau di jalan tol yang bumpy, kemudian di jalan-jalan yang bergelombang, kecepatannya tinggi, keluhannya itu dirasakan limbung kanan kiri gitu. Nah, solusinya, salah satu solusinya itu dengan menambahkan strut bar atau anti roll gitu. Nah, ini saya rekomendasikan produk Ultra Racing yang dulu waktu saya masih aktif ya, balapan gitu. Produk ini juga sering saya pakai. Untuk mengatasi limbung ini ada dua hal yang dicoba lebih awal, yaitu anti roll atau stabilizer belakang dan strut bar di engine bay depan. Nah, ini produknya langsung kita lihat saja. Ya, ini yang dimaksud anti roll atau stabilizer. Ini letaknya di dekat gardan, di dekat as roda belakang. Fungsinya memang untuk mengurangi gerakan bodi yang ke kanan kiri gitu. Jadi ini terbuat dari besi. Besinya ini besi yang isi, tidak kosong, dan bahannya khusus. Jadi bahannya itu bukan dari besi pipa. Jadi dalamnya tidak kosong, tapi dalamnya itu terisi penuh dan karakternya seperti seperti pegas. Jadi kemampuannya untuk merespon bounce dan rebounce itu lebih handal ya, lebih kuat, tidak mudah pecah atau tidak mudah patah karena fungsinya dan bahannya itu seperti bahannya besi yang di shock breaker, besi ya. Fungsinya memang untuk pegas dia. Nah, kenapa kok diganti yang Ultra Racing ini? Padahal aslinya itu sudah ada. Ya, kalau dilihat di kolong nih, ada di situ ya, tempatnya di sana. Nanti kalau sudah terpasang warna putih akan lebih terlihat. Nah, ini diganti aslinya dengan yang punya Ultra Racing ini karena Ultra Racing punya yang diameternya lebih besar, yaitu 22 mm. Dan bahannya diklaim sama Ultra Racing lebih kaku atau lebih stiff daripada bawaan pabriknya. Ini dibawakan bracket-bracketnya atau klem-klemnya juga diganti sekalian karena memang membutuhkan klem atau bracket yang lebih kuat supaya bisa menahan rollingan atau gerakan bodi yang lebih kuat. Ada grease-nya juga. Nah, ini untuk grease-nya, ini karetnya nanti dipasang di sini ya, dipegang gitu. Dia modelnya setengah lingkaran gitu. Nah, dan ini klemnya. Ya, ini klemnya dipasang gini. Ini dibautkan ke bodi atau chassis bagian belakang bawah, menggantikan yang bawaan aslinya dari mobil. Nah, berikutnya yang diganti itu bagian depan, karena belakangnya sudah kita kasih anti roll atau stabilizer yang lebih stiff, lebih kaku. Depan itu juga kita kasih strut bar depan 2 titik. Ini letaknya di engine bay. Strut bar ini fungsinya juga menahan gerakan dari tower shock depan kanan kiri supaya gerakannya tidak berlebihan saat
melalui jalanan yang bergelombang. Pemasangannya juga harus melalui penyetelan yang baik, karena di sini dibawakan setelan ini. Ya, ini setelan supaya waktu masang penyetelannya harus pas, bisa menahan rollingan bodi yang dikeluhkan. Kebetulan kap mesinnya sedang dicat ulang, jadi ini terbuka ya, kondisinya sudah terbuka. Fortuner VRZ ini nanti akan dipasang strut bar depannya itu melintang dari sini. Nah, dari sisi tower sebelah sini menuju sebelah sana. Jadi dari kanan kiri ini dia akan melintang strut bar depannya, sehingga gerakan dari roda ini, gerakan roda kanan kiri ini kalau ada jalan bergelombang kan dia naik turun gitu, sehingga bodinya juga akan goyang begitu. Nah, kalau tidak dipakaikan strut bar 2 titik itu, biasanya kanan kiri ini akan bergerak ya. Jadi yang namanya tower shock atau tempat baut shock breaker itu ada support shocknya, kemudian dibaut ke chassis. Nah, chassisnya ini kan flex ya, tidak kaku sekali seperti mobil balap atau mobil rally yang memang dibikin rigid. Nah, Fortuner ini memang dibikin flexing supaya mengejar kenyamanan. Tapi kadang-kadang ada yang merasa itu terlalu limbung di jalanan tertentu yang ada di Indonesia. Makanya kedua ujung shock di atasnya support shock ini dipasang strut bar 2 titik yang megang kanan kiri di tower shock itu, supaya geraknya lebih tersinkronisasi antara roda kanan dan roda kiri. Tujuannya untuk meredam rollingan bodi, sehingga mobil ini nanti akan lebih rigid. Keluhan bergelombang atau tidak stabil tadi semoga bisa tersolusi dengan baik, hanya dengan menambahkan 2 item ini, anti roll belakang dan strut bar depan, sama-sama 2 titik. Ya, demikian sih kira-kira yang saya sampaikan. Kesimpulannya, apapun keluhan mobil teman-teman semua itu bisa diatasi. Terutama mobil VRZ ini awalnya hanya mengeluhkan masalah bodinya. Kilometernya baru jalan kira-kira 60.000 km, tapi kondisinya banyak den-den kecil di seluruh bodi yang menyebabkan istrinya owner ini risih dan pengen ganti mobil baru. Sedangkan kondisinya baru jalan sangat rendah ya kilometernya. Nah, solusinya adalah membuat baru mobil ini dengan cara merefresh penampilannya, menghilangkan semua den-den kecil, kemudian goresan-goresannya kita paint correction semuanya, kemudian kaki-kaki yang dirasa limbung tadi kita tingkatkan kenyamanannya dengan menambahkan 2 tipe strut bar tadi. Oke, kita sekarang kembali ke mobilnya. Sepertinya sudah hampir bisa melepas stabilizer aslinya, anti roll aslinya. Coba kita lihat segede apa. Ini sebentar lagi kayaknya udah bisa dilepas. Udah mas? Bisa dilepas ya? Oh udah gini ya, ini nih ya, ini stabilizer aslinya. Oke, coba kita bandingkan besarnya ya. Nah, ini adalah stabilizer aslinya. Jadi link stabilnya ini namanya link stabil. Jadi sebelum dibaut ke chassis atau ke bodi, stabilizer atau anti roll ini dibaut ke link stabil, kemudian link stabilnya ini dibaut ke bodi. Ini masih menggunakan aslinya, ini tidak perlu beli lagi, ngelepas dari sini. Nah, ngelepas dari sini. Ada kanan kiri. Ini sudah terpasang kanan kiri. Sekarang coba Mas
dibandingin Mas, tempelnya gini, tempelin sini kira-kira perbandingan besarnya seberapa? Ya, bisa dilihat ya, perbandingannya cukup lumayan. Ini kurus, kira-kira mungkin ini cuman 16 atau 18 mili, sedangkan yang ini 22 mili. Jadi pasti kemampuan untuk menahan body rollnya itu lebih bagus yang besar. Selain itu, Ultra Racing juga mengklaim bahannya lebih stiff dibandingkan yang standar ini. Oke Mas, monggo kalau mau dipasang. Ini tolong jangan lupa dikasih grease-nya ini. Oke. Ini grease-nya ini jangan lupa diaplikasikan ya. Soalnya grease ini yang membuat tidak bunyi. Kalau lupa dipakai nanti dia kering. Kemudian kalau kering kena air kering, karakter karet ini pasti bunyi. Rengket-rengket, bunyinya ya bunyi-bunyi gesekan antara karet dengan besi karena memang anti roll ini bergerak gitu. Nah, karetnya itu akan bergesekan terus selama dia dipakai jalan. Makanya grease-nya ini atau fatnya ini harus dipakai, jangan diabaikan. Mungkin teman-teman yang udah pernah pasang itunya tidak dipakai, bunyi-bunyi ya sebabnya karena nggak pakai grease-nya itu. Mas itu, nah itu tolong dikasih alas supaya tidak tergores karena itu harus bagus karena itu ke expose nanti di engine bay. Kalau anti roll ini memang kerjanya di bawah, nanti juga lama-lama dia kotor walaupun sebenarnya ini juga nggak boleh kegores ya karena ini ada catnya bagus, bawaan catnya putih bersih. Oke ya, kira-kira cukup jelas perbedaannya anti roll yang standar dengan anti roll dari Ultra Racing ini. Nanti setelah terpasang terinstall di Fortuner VRZ ini akan kita update lagi. Pantengin terus. Oke, supaya lebih jelas, nah pasangnya kayak gini ya. Ini dipastikan ada kabel-kabel, ada jalur rim, ada posisi lengan-lengan yang lain, ini tidak boleh salah taruh ya, supaya nanti waktu dipakai tidak bunyi-bunyi, tidak beradu atau berantuk dengan part-part kaki-kaki yang lain. Oke, saatnya kita cek. Sepertinya sudah selesai terpasang. Jadi kalau bisa lihat itu di sela-sela pernya itu ada putih gitu ya. Kalau mau lebih jelas mungkin dari depan roda sini. Nah, kelihatan nih. Nah, ini sudah terpasang anti roll. Lengkap dengan bracketnya, langsung bisa terpasang plug and play. Tidak perlu tambahan bracket, tambahan baut, tambahan apapun. Hanya cukup diperhatikan bagaimana menginstalnya dengan benar. Kemudian yang depan juga semoga sudah terpasang. Ya. Terpasang, dibautkan ke sini, jadi memegang frame atau bodi bagian kiri, kemudian memegang bodi bagian kanan. Itu yang satu belum terpasang rupanya. Nanti nyetelnya pakai yang ini. Ini aja adjusternya di sini supaya bisa menekan gitu ya, menahan, jangan sampai malah narik. Kalau bisa semacam kita nyeting preload di shock breaker coilover, jadi ada preload sedikit sekali presurnya gitu. Oke, saya rasa cukup ya info mengenai mengatasi Fortuner VRZ yang mempunyai keluhan limbung.
coba 2 dulu itu. Kalau masih limbung, bisa ditambahkan strut bar yang lainnya, karena masih ada lagi underbrace 2 titik, underbrace 4 titik, ada yang di samping kiri, samping kanan, di belakang masih ada lagi yang bisa dipasang. Cuman begini, pengalaman saya di sirkuit, kalau terlalu banyak yang dipasang, semuanya dipasang, mobil itu akan terlalu rigid, terlalu kaku, sehingga bisa membahayakan juga kalau terlalu kaku. Pada saat nikung, dia tidak bisa smooth, malah jadinya slide. Jadi harus pinter-pinternya kita berbelanja spare part, walaupun ada uangnya, ada dananya, tidak semerta-merta harus kita beli semua, kita komplitin. Jadi sesuai kebutuhan saja. Terutama di mobil Fortuner ini yang masih dipakai harian, tentunya harus masih mempertimbangkan tingkat kenyamanan saat berkendara bersama keluarga. Oke, pantengin terus Mas Nung Darat, semoga bisa menyajikan selalu informasi-informasi yang semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus.